Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, khususnya Sobat Penggerak. Di video kali ini saya Diana Agustini, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Semarang, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching supervisi akademik. Di video kali ini saya ditemani oleh teman saya, Bapak Adi Mulya Wirapratama, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Adi? Alhamdulillah, kabar baik Bu Diana. Alhamdulillah baik Pak Adi. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Tujuannya agar nanti ketika Pak Adi melaksanakan pembelajaran di kelas saat kegiatan observasi yang saya lakukan di kelas Pak Adi, Bapak akan lebih siap, lebih percaya diri dengan berbagai hal yang kita bahas setelah ini. Jadi untuk kegiatan pra-observasi ini akan ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ya Pak Adi, boleh ya? Boleh. Oke, baik. Yang pertama terkait tujuan pembelajaran. Ini tujuan pembelajaran seperti apa yang nantinya akan Pak Adi capai? Ya, untuk pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti, kebetulan materinya adalah terkait dengan hak dan kewajiban Bu Diana. Jadi pada pembelajaran itu, tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan ke anak-anak nanti yaitu dengan melalui kegiatan berdiskusi, siswa akan membuat mapping terkait dengan hak dan kewajiban yang nantinya dari kegiatan mapping itu diharapkan siswa mampu memahami dan menyebutkan hak dan kewajiban yang ada di rumah, di sekolah maupun di masyarakat dan bernegara secara baik. Oke, siap. Berarti area pengembangan yang ingin Pak Adi kembangkan dari siswa itu tadi terkait pemahaman anak-anak tentang materi hak dan kewajiban ya. Iya, betul sekali. Oke, kalau begitu pertanyaan selanjutnya, untuk model pembelajarannya nanti seperti apa yang untuk model pembelajaran yang akan saya gunakan nantinya yaitu menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Jadi akan saya hadirkan sebuah cerita dulu Bu Diana. Jadi dari cerita yang saya sajikan nanti, kemudian saya minta untuk anak-anak untuk memperhatikan, kemudian menganalisis ada nggak di dalam cerita itu nantinya kewajiban dan tanggung jawab. Kemudian dari cerita itu saya harapkan anak-anak juga sedikit bisa tahu apa yang dimaksud kewajiban itu seperti apa, kemudian hak itu seperti apa. Oke, siap. Artinya udah terencana gitu ya Pak. Iya. Kemudian ada lagi nih, satu lagi modelnya, model pembelajarannya nanti seperti apa yang direncanakan Pak Adi? Model pembelajarannya tadi menggunakan model PBL. Oke, PBL ya, berbasis masalah, siap. Kemudian untuk penilaian dan evaluasi pembelajarannya ini nanti seperti apa Pak? Untuk penilaian dan evaluasi pembelajaran saya menggunakan penilaian yang pertama, penilaian sikap, yaitu selama kegiatan anak-anak kegiatannya seperti apa dalam diskusi. Nanti saya amati, saya menggunakan lembar observasi, saya amati kegiatan anak-anak selama berdiskusi, apakah siswa tersebut aktif atau seperti apa. Kemudian saya juga memberi timbal balik kepada mereka. Kemudian selain itu, selain sikap, penilaian sikap, saya juga menggunakan penilaian kognitif. Nanti di lembar kerja tersebut akan terlihat ketika anak presentasi apakah anak itu sudah menguasai materi atau belum. Kemudian saya juga menggunakan penilaian keterampilan. Dari nantinya saya akan membuat rubrik, di mana rubrik tersebut akan mengangkat bagaimana ketika mereka berbicara di depan kelas, kemudian menyampaikan apa yang mereka diskusikan itu sudah benar atau belum, seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Untuk waktunya ini rencananya dilaksanakan kapan, jam berapa nanti Pak, supaya kita bisa menyesuaikan waktu? Rencananya
besok bagaimana kegiatannya? Oke, boleh Pak. Saya pokoknya berarti hari siap Kamis. ya. Oke, siap. Baik, sesuai yang sudah kita bahas Pak Adi, insya Allah saya akan melaksanakan pengamatan pada hari Kamis besok. Semoga pembelajaran yang akan berjalan nanti sesuai dengan rencana Pak Adi dan semua bisa teramati. Ya. Terima kasih Pak Adi. Baik, Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Bu Diana. Iya, seperti yang kita sudah rencanakan sebelumnya bahwa hari ini adalah jadwal saya untuk melakukan observasi di kelas Pak Adi, observasi pembelajaran di kelas Pak Adi. Apakah Pak Adi sudah siap? Insya Allah sudah siap. Oke, siap. Baiklah, kita akan melakukan observasi kegiatan di kelas Pak Adi. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Ya. Oke Pak, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama lagi. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan ketuanya memimpin doa. Dion. Selamat pagi. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir semua ya. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi apa anak-anak? Pendidikan Pancasila ya. Bukunya sudah dipersiapkan? Ya, dipersiapkan dulu bukunya, dikeluarkan dulu. Oke, kita hari ini belajar terkait pendidikan Pancasila. Nah, pada materi pendidikan Pancasila kemarin kita belajar tentang apa anak-anak? Norma. Kemarin norma ada berapa aja? Ada apa aja ya? Ada 4. Apa aja? Norma agama, norma agama, kesusilaan, dan norma hukum. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban. Ya. Hak, kewajiban, dan nanti ada terkait tentang pengertian tanggung jawab. Nah, tujuan pembelajaran di pagi hari ini yang akan kita capai yaitu nanti anak-anak melalui diskusi, kerja kelompok, ya, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai di hari ini. Melalui kegiatan diskusi. Diskusinya tentang apa Pak? Membuat mind mapping. Ya. Mind mapping itu atau peta konsep. Ya. Siswa dapat menganalisis hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya, jadi kamu nanti bisa memilah-milah mana yang termasuk hak, mana yang termasuk kewajiban. Sudah paham? Ya. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk 3, tepuk setengah, tepuk setengah 3 kali.
Tepuk tangan. Ya. Pak Adi ada cerita nih. Pada suatu hari ada anak namanya si Tono. Ya, si Tono itu anaknya kurang rajin atau pemalas. Jadi dia setiap mendengarkan tugas, setiap mendapatkan tugas atau mendengarkan penjelasan gurunya tidak pernah mengerjakan atau memperhatikan. Sehingga ketika mengerjakan tugas atau mengerjakan ulangan, nilainya tidak bisa maksimal. Nah, suatu hari setelah kegiatan ulangan, nilai tersebut diminta oleh bapak atau ibu gurunya untuk ditandatangankan kepada orang tua. Jadi mengetahui orang tua mengetahui nilai anak tersebut seperti apa, suruh tanda tangan, kemudian dikumpulkan lagi pada bapak dan ibu guru. Nah, saat orang tuanya mau tanda tangan, ia terkejut. Nah, dikiranya anaknya rajin, tiap hari selalu membuka bukunya, tapi orang tuanya nggak memantau secara jelas belajarnya seperti apa si Tono itu. Kemudian orang tuanya marah-marah kepada si Tono, marah-marah karena mendapat nilai yang kurang memuaskan. Nah, kira-kira berdasarkan cerita tersebut, adakah yang termasuk hak dan kewajiban anak-anak? Tokohnya tadi siapa? Tono. Sama orang tua sama gurunya ya. Di situ terdapat hak dan kewajiban. Di ceritanya Pak Adi itu terdapat hak dan kewajiban. Siapa yang bisa menjawab kewajiban Tono itu apa? Belajar dengan tekun. Kemudian ada lagi kewajibannya di rumah belajar, di sekolah gimana? Memperhatikan guru. Kemudian haknya si Tono apa? Mendapatkan nilai yang bagus. Disayang orang tua. Kemudian ada ketimpangan nggak di situ? Antara hak dan kewajibannya ada ketimpangan nggak? Supaya bisa maksimal, apa tadi yang kurang maksimal di antara hak dan kewajiban tadi? Kewajibannya. Kenapa kewajibannya? Malas ya. Di rumah mungkin terlihat rajin, atau mungkin dia kita belajar, kita juga kita belajar, tapi di sekolah dia gimana? Tidak mendengarkan, tidak memperhatikan apa yang dijelaskan guru, sehingga kewajibannya atau tanggung jawabnya tadi kurang maksimal. Dampaknya apa? Dampaknya nilainya jelek atau haknya tidak bisa diperoleh secara penuh karena kewajibannya tidak dilaksanakan secara maksimal. Nah, pertanyaannya, apa itu hak? Apa itu kewajiban? Dan apa itu tanggung jawab? Siapa yang tahu apa pengertian hak? Zafran. Ya, hak adalah sesuatu. Sesuatu yang kita peroleh atau dapatkan ya, atau kita terima boleh. Kemudian kewajiban, Dista. Sesuatu yang harus kita lakukan. Tanggung jawab. Siapa yang bisa? Ini bisa? Zafran?
Apa? Kalimatnya disusun secara benar. Ada yang bisa membantu? Dista? Atau berani menanggung sesuatu, menanggung kesalahan diri. Berani menanggung? Ya benar. Berani menanggung segala konsekuensi dari apa? Perbuatan atau melakukan segala sesuatu ya. H adalah dibaca bareng-bareng ya. Ya. 1, 2, 3. H adalah segala sesuatu yang kita peroleh atau dapatkan. Kewajiban kita lakukan atau kerjakan. Tanggung jawab atau melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Contoh tanggung jawab apabila kita melakukan suatu kesalahan, misalkan anak-anak sepak bola, kemudian tidak sengaja bola tersebut mengenai lampu. Hal yang perlu kita lakukan untuk bertanggung jawab adalah apa, anak-anak? Meminta maaf dan mengganti rugi. Apabila melakukan kesalahan, hal yang paling pertama dan yang paling utama adalah minta maaf terlebih dahulu. Ya. Kemudian kalau kita ada rezeki atau kita dengan sukarela, kalau bisa harus diganti. Kalau kalian pinjam teman pensil, juga sebaiknya setelah meminjam harus mengucapkan terima kasih, jangan lupa dikembalikan ya. Nah, Pak Adi ada kertas nih. Ada selembar kertas. Atau selembar kertas ya. Gimana mengubah selembar kertas ini menjadi sebuah bola? Siapa bisa? Siapa bisa ngancung dulu? Ya, Dion maju. Gampang. Gimana cara mengubah sebuah kertas menjadi sebuah bola? Diapain ini? Diremas-remas ya. Dah duduk. Terima kasih Dion. Ya. Kita akan bermain sambil belajar. Nah, antara hak dan kewajiban anak-anak itu dikelompokkan menjadi berdasarkan tempatnya dikelompokkan menjadi 4. 1 di lingkungan keluarga atau di lingkungan rumah, ya toh. Kemudian ada di lingkungan mana? Dewa? Di rumah atau di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan sekolah, masyarakat, satu lagi setelah masyarakat, bumi. Yang lebih luas, bernegara. Penghapusnya tadi mana ya? Penghapus papan tulisnya? Tadi boleh minta tolong dihapus. Tadi di rumah, kemudian di
Di mana tadi nak? Sekolah. Kemudian masyarakat. Kemudian bernegara ya. Di rumah, di sekolah, bermasyarakat. Ini bernegara atau di publik. Apa dulu? Kewajiban dulu atau hak? Kewajiban dulu. Nanti bola ini akan dilempar. Yang mendapatkan bola berarti harus menjawab. Urut ya, dari sini dulu. Di rumah, di sekolah, bermasyarakat, kemudian bernegara. Ya. Jadi siapkan jawaban kalian. Kalau nggak bisa gimana? Nyanyi? Atau membuat variasi tepuk ya? Ya. Yang lempar siapa? Pak Adi. Bebas ya. Lemparnya boleh antar kelompok nanti. Bisa dipahami? Ya. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Tepuk setengah. Mulai. Alfat. Kewajiban di rumah. Tuliskan. Yang lain siap-siap, nanti kewajiban di sekolah. Yo terserah Alfat yang melempar. Ya. Gisel. Iya dong. Kewajiban di sekolah, Gisel. Siap-siap, yang lain nanti di masyarakat kewajibanmu ngapain? Mendengarkan guru. Oke, lanjut. Dista. Apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Boleh. Sekarang yang bernegara. Siap-siap. Silahkan dilempar. Atau kamu kasihkan boleh. Kamu. Hinsa. Alhamdulillah. Kok bernegara? Apa kewajibanmu terhadap pemerintah atau bernegara? Nah, dituliskan. Boleh. Kembali lagi di rumah, gampang. Kencang sekali.
Minka, kewajibanmu di rumah apa no? Rumah. Apa kewajibannya? Mengerjakan tugas dari bapak atau ibu guru. Mengerjakan PR. Ya. Berupa PR. Ya, lanjut. Aku. Vio, kewajiban di sekolah. Melaksanakan piket kelas. Wah, ini belum ada yang perwakilan nyanyi nih. Yang pojok belum, yo Vio. Di masyarakat kewajibanmu ngapain? Ayo jangan lama-lama, nanti nyanyi loh. Apa, Clinton? Bermusyawarah boleh. Pintar. Satu lagi yang bernegara. Apa? Kewajibanmu terhadap negara atau pemerintah? Ya. Tidak boleh melakukan tindakan korupsi. Lagi, sekali lagi. Zafran, di rumah. Nah, udah pinter-pinter kok. Kewajiban di rumah. Melaksanakan apa nak? Ibadah. Ya, lanjut di sekolah. Dewa, tangkap dong. Ditangkap. Kewajiban di sekolah, wah. Belajar? Sudah belajar? Sudah. Lanjut. Kakak, di masyarakat kewajibanmu apa? Ya, boleh. Enggak, belum. Tidak membuat onar atau tidak membuat masalah.
Ya, bernegara kah? Rafael. Habis ini kita ganti hak ya. Tidak mencuri, tidak melakukan tindak kejahatan, ditambahi dikumuliti atau tindak kejahatan. Kejahatan. Untuk hak di terima kasih, duduk dulu. Bawa dulu. Ini contoh-contoh kewajiban yang ada di rumah, di sekolah, bermasyarakat dan bernegara. Ini sedikit contoh, masih banyak contoh yang lain. Gimana anak-anak, udah paham? Paham. Sekarang kita ganti hak ya. Sekarang metodenya ganti, kita sambil nyanyi. Bolanya dioper. Nyanyinya apa? Lagunya apa? Potong bebang burung kakak tua. Apa? Balonku ada 5. Ya wis, balonku ada 5. Nanti muter terserah. Bagi yang sudah dilewati nggak boleh dilewati lagi. Jadi mengular terus. Nanti yang pegang bolanya berarti yang menjawab sampai lagunya habis. Paham ya? Balonku dulu. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Lanjut. Dan biru, meratus kawan berjodoh. Hatiku sangat kacau. Tinggal empat, lupakan orang-orang. Clinton yang maju. Langsung menjawab tuh 2, 3, 4. Bisa nggak? 2 biar cepat. Nyanyi terus nanti nggak apa-apa. 1 dulu. Nanti kita jawab bareng-bareng aja. Sisanya hakmu di rumah. Hak untuk wajib. Hak itu sesuatu yang kamu terima atau sesuatu yang kamu dapatkan ketika di rumah. Hadiah ketika ulang tahun boleh. Apakah semua ketika ulang tahun mendapatkan hadiah? Belum tentu ya, tapi itu hak enggak? Hak ya. Nah, thank you. Lagu apa?
Pelangi-pelangi. Lagu apa? Pelangi-pelangi. Pelangi-pelangi. Duduk dulu. Lanjut 1, 2, 3. Alangkah indahmu, merah kuning hijau, di langit yang biru, pelukis aku, siapa gerangan, kakak. Kamu ketika di sekolah kak mendapatkan ilmu boleh, pinter nih kakak nih. Lanjut kak, lagu apa mas kakak? Potong bebek angsa. Potong bebek angsa. Kayak anak TK ya, nyanyi-nyanyi. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, angsa dikuali, dan tempat kali, serang ke kiri, sorong ke kanan, diambil, lagi toh, 2 kali, sorong ke kiri, kanan, nikah. Nah, itu yang kamu peroleh di masyarakat. Tepuk diam. Ya, diam dulu, temanmu mau jawab. Hakmu di masyarakat yang kamu dapatkan apa? Mendapatkan apa? Apa itu apa? Apa? Ayo nyanyi. Nyerah. Nyerah. Boleh tanya ke temenmu untuk membantu. Tapi nanti nyanyi ya. Ya, pintar nyanyi. Apa? Mendapatkan apa kalau hak di masyarakat? Ya, mendapatkan lingkungan yang ramah, boleh. Sekali lagi yang bernegara ya. Nyanyi apa Mika? Topi saya bundar. Ngelemparnya nggak boleh kenceng-kenceng ya. Nanti kalau kena mata kasihan. Topi saya bundar, bolanya mana? 3 hitungan, 1, 2, 3. Topi nggak boleh ditahan lama-lama. Topi saya kalau nggak boleh lama-lama ditahan. Bukan topi dah. Siapa? Radika. Nanya jangan lama-lama ya. Yo sini dulu. Hakmu di saat bernegara atau hakmu yang kamu peroleh dari pemerintah itu apa? Mendapatkan beras atau nama lainnya apa? Bantuan ya.
Ya, betul nggak? Mendapatkan bantuan dari pemerintah bagi yang membutuhkan. Kalau yang masyarakat mampu boleh mendapatkan tidak bantuan? Tidak boleh, karena dianggap mampu berarti itu nanti salah sasaran kalau yang mampu yang mendapatkan. Bayar gimana? Ya nggak boleh, pokoknya perilaku suap dan yang lainnya tidak boleh. Sudah ya, bisa ya. Bolanya mana tadi? Padi pengen nyari orang yang nemani Mika. Ini nanti kita selesaikan bareng-bareng sisanya. Kita pakai bilangan kelipatan. Ya. Kita ice breaking dulu. Kelipatan 2. Sama masih pakai bola. Jangan dilempar tapi disalurke aja ya. Tadi butuh 5 orang biar menghibur teman-teman. Bilangan kelipatan 2, 3, wes 3 orang aja. Bilangan kelipatan 2 dimulai dari 2, 4, 8. Salurkan. Salah. Salah, 6 harusnya toh. Lanjut ya, bilangan kelipatan 2 dimulai dari angka 4. 6, 8, salurkan lagi. 10. Jangan dilempar, jangan dilempar. 12, 14. Salah. Lagi lah, 2 lagi. Biar rame. Kelipatan 3 ya. Biar rame. Bilangan kelipatan 3 dimulai dari angka 6. 9. Salah. 1 lagi. Bilangan kelipatan 5 dimulai dari angka 10. Lanjut. Salah ya. Silakan yang salah maju ke depan. Sudah 5 toh? Sudah. Nyanyi atau variasi tepuk? Dibuang. Nyanyi tapi pakai gerakan karena udah kelas 6. Tepuk apa? Nyanyi aja, Pak. Tepuk Punokawan. Tepuk Semar. Nyanyi aja lah. Ayo jangan lama-lama. Tepuk Semar. Hafal. Gareng dulu toh yo. Di Sigar-Sigareng, di PPP Petro, Ciluba. Ya, nanti temannya diajak ya. Kalian dulu yang praktek. Tepuk Semar. Di PPP Petro, Ciluba. Sekali lagi. Tepuk Semar. Di Sigar-Sigareng. Ulang. Tepuk Semar. Semar. Dan
Ya, tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Bareng-bareng ya. Tepuk semar. Si gareng di Petro Ciloga. Oke. Kita lanjutkan tapi bareng-bareng biar cepat. Hak kita di rumah apa aja, Nana? Mendapatkan kasih sayang. Mendapatkan makan. Di sekolah mendapatkan nilai ya. Masyarakat, siapa yang tahu hak kita yang diperoleh di masyarakat? Mendapat dekat dengan masyarakat, rukun dengan masyarakat. hak di masyarakat Dapat disukai banyak orang. didengar pendapat atau ya toh didengar pendapatnya atau aspirasinya. Bernegara mendapatkan gaji bagi yang bekerja. Selain itu mendapatkan penghasilan. Yang lain yang lebih spesifik memperoleh fasilitas apa? Umum. Terus bagi anak sekolah apa? Mendapatkan pendidikan wajib belajar 9 tahun atau beasiswa juga bisa. Kemudian di masyarakat apalagi hakmu apa wa? Di masyarakat hakmu mendapatkan keamanan dan kedamaian ya toh. Di sekolah hakmu selain mendapatkan nilai dan ilmu Bisa berteman dengan siapa saja. hak mendapatkan teman di rumah. Satu lagi terakhir Bisa mendapatkan fasilitas. mendapatkan fasilitas yang nyaman ketika di rumah. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, itu adalah contoh hak dan kewajiban kita di rumah, sekolah, masyarakat, dan bernegara. Paham? Ya. Sekarang Pak Adi minta kalian berkelompok. Nah, kebetulan sudah duduk berkelompok. Berapa? Kok bisa? Kapan? Nanti aja. Saran dari Pak Adi, ketika membawa uang yang berlebih, jangan ditaruh di tas, tapi di saku, dikantongi, ya. Itu hilangnya di sekolah. Ya, nanti kita musyawarahkan ya. Ini kita 50.000 aja kok. Berarti kemarin di Aska nemu 50.000. Aska dari toko.
Di mana nemune? Tahu, kan naskah wis Ya, nanti kita diskusikan nanti ini kita selesaikan dulu ya. Sudah berkelompok, lembar kerjanya nanti tak bagi kertas gambar. Apa ada sudah membawa? Sudah membawa ya? Ya. Ada yang kehilangan atau belum membawa? Sudah semua? Sudah ya? Tadi minta bantuan. Papan tulisnya dihapuskan. Pak, izin kita lihat ya, Pak. Ya. HP juga kalau bisa di saku, jangan dimasukkan ke. Ya berarti nggak usah bawa. Bawa uang secukupnya saja. Dah. Sekarang tugasnya membuat map mapping atau peta konsep. Untuk kasus kehilangan uangnya kita diskusikan nanti setelah istirahat ya. Nanti tugasnya dulu, kalian tugasnya menuliskan hal baik nek satu nih hal baik berarti yang sebelahnya yang kurang baik. Anggota kelompoknya ada berapa? 6 ya. Nanti kalian menuliskan hal baik apa yang sudah kalian lakukan hari ini, sama hal yang kurang baik apa yang kalian lakukan hari ini. Contoh, misal ini nanti di tengah dikotai. Si Viola, hal yang baik yang sudah dilakukan hari ini misalkan menjalankan ibadah. Nah, nanti dibikin cabang lagi. Menjalankan ibadah itu dia termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Karena kita kemarin juga belajar norma, kalau misalkan kegiatan yang kamu pilih itu bisa ada kaitannya sama norma, dituliskan termasuk ke bagian norma apa ya. Contoh ini berarti termasuk ke dalam norma agama. Seperti itu, paham? Paham. Jadi nanti buatnya dua, yang satu hal baik yang sudah dilakukan, yang satunya hal yang kurang baik. Jadi tiap anak nanti dikasih nama atasnya, kegiatannya apa, kemudian dikasih cabang lagi itu masuknya hak atau kewajiban. Terus masuknya ke norma apa, paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Silahkan dikerjakan.
Kelompok 3. Kelompok 3 mau presentasi diperhatikan. Silakan. Perkenalan dulu. Ayo coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 ingin mempresisikan hal baik apa yang sudah kita lakukan. Di hari ini, oke. Hal baik Clinton, Hal baik Clinton ya, tidak pernah mencuri, tidak pernah mencuri. termasuk norma agama dan norma hukum. Kemudian termasuk dalam apa melaksanakan kewajiban. Hal baik Sunapel yaitu membantu kedua orang tua dan sholat subuh. Termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Kewajiban. Termasuk norma agama dan Ya. norma kesusilaan. Terus Hal baik Baim hal baik Baim. adalah mengaji Mengaji. Hak atau kewajiban? kewajiban. Kewajiban. Termasuk norma agama. Termasuk norma agama. Lanjut. Hal baik dewa. Hal baik dewa. Sholat zuhur. Sholat zuhur. Hak atau kewajiban? Terhadap apa? Agama. Agama. Termasuk norma agama. Hal baik kakak membantu orang yang kesusahan dan melakukan sholat. Ya. Termasuk kewajiban Dan norma agama. dan Dan norma kesusilaan. betul. Sudah? Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompoknya. Yo, kelompok 2 ya. Yo, yang lain perhatikan dulu kelompok 2 mau maju. Dewa. Baim. Perhatikan. Yo, silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hal baik dari semua anggota. Ya. Misal, baiknya memasukkan uang ke kontak infak, yaitu termasuk dalam norma agama. Termasuk dalam hak atau kewajiban? Belum ditulis, Pak. Kewajiban sebagai seorang muslim. Orang tua termasuk amal ketawanan, termasuk kewajiban. Ya. Sholat termasuk amal agama dan kewajiban. Ya Allah membantu itu memberikan rumah, termasuk pengeluaran kesusilaan dan kewajiban. Aku sendiri membuang sampah pada tempatnya. Hak atau kewajiban? Membuang sampah pada tempatnya? Kewajiban. Kewajiban. Yang satunya udah selesai belum? Ya, silakan. Selanjutnya kami akan membacakan hal yang buruk. Insya membuang sampah sembarangan. Pelanggaran hak atau kewajiban? Kewajiban termasuk melanggar norma kesopanan. Tidak mematuhi norma kesopanan. Ya. Tidak melaksanakan sholat subuh. Melanggar hak atau kewajiban? Kewajiban termasuk norma agama. Kita tidak izin ke orang tua ketika main. Tidak izin kepada orang tua ketika pelanggaran hak atau kewajiban? Kewajiban Kewajiban. Melanggar norma kesopanan. kesopanan. Mengambil makanan teman. Melanggar hak atau kewajiban? Hak, karena mengambil hak orang lain ya. Ya, terus Diri. pelanggaran norma apa itu kalau mengambil hak orang lain? Norma hukum. Ya, terus Aku sendiri tidak mendengar orang tua sebelum mahir. Melanggar norma kesopanan. melanggar hak atau kewajiban? Belum ditulis, Pak. Kewajiban. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok presentasi? Ada?
Tidak ada. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Ulang lagi, kurang semangat. Tepuk diam. Ya, tadi kelompok presentasi sudah presentasi anak-anak tentang hal yang baik apa yang sudah dilakukan sama hal yang kurang baik. Tadi kira-kira sudah bisa mengklasifikasikan ke dalam hak dan kewajiban atau belum? Dari yang presentasi tadi. Sudah belum? Sudah ya? Berarti kalian sudah paham tentang hak dan kewajiban belum? Sudah tahu bedanya? Sudah bisa mengkelompokkan mana yang kewajiban di rumah, di sekolah, bermasyarakat maupun bernegara, sudah bisa? Sudah. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran di hari ini? Siapa maju? Tentang hak, tentang kewajiban, pengertiannya boleh, kemudian menyebutkan hak di rumah juga boleh. Siapa yang bisa menyimpulkan? Tunjuk jari. Dion? Apa kesimpulannya? Hak adalah apa? Ayo. Dijawab aja, dijawab. Apa Zafran? Hak adalah apa, Nak? Kesimpulan pembelajaran di hari ini apa aja? Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan atau beroleh. Terus kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan atau jalankan. Kemudian tanggung jawab? Berani menanggung konsekuensi dari perbuatan. Ya. Kemudian tadi sudah dijelaskan tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab oleh Zafran. Tadi dibantu menyimpulkan kewajiban kita di rumah apa? Kewajiban ketika di rumah membantu orang tua, mengerjakan tugas atau PR, terus membereskan tempat tidur. Ya, betul. Satu lagi menyimpulkan hak kita di sekolah, hak kita di sekolah mendapatkan ilmu, mendapatkan nilai. Hak. Memanfaatkan fasilitas sekolah. Ada lagi? Hak. Hak ini hak yang di sekolah. Apa? Ada yang bisa membantu? Hak di sekolah. Mendapatkan kasih sayang yang sama dari Bapak Ibu guru. Sudah paham ya anak-anak? Ya. Nanti PR-nya silahkan kalian membuat cerita keseharianmu, kemudian nanti diklasifikasikan mana yang termasuk hak, mana yang termasuk kewajiban. Ya, besok pas pertemuan pendidikan Pancasila. Ya, paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, tepuk diam. Ya, tadi kita sudah belajar apa aja anak-anak? Pendidikan Pancasila tentang hak, kewajiban, tanggung jawab, kemudian mengklasifikasikan ke dalam hak dan tanggung jawab di rumah, sekolah, masyarakat, bernegara. Sudah ya?
Ya, itu pembelajaran kita pendidikan Pancasila di hari ini. PR-nya tolong dikerjakan. Ada yang mau ditanyakan terkait PR? Kalau tidak ada, pembelajaran hari ini Pak Adi cukupkan. Lebih dan kurangnya Pak Adi mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditutup dengan doa. Siapa yang memimpin doa? Dion, silakan Dion, doanya dipimpin. Mengakhiri pembelajaran. Ya, anak-anak boleh istirahat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kegiatan kita yang sebelumnya saya sudah melakukan observasi di kelas Pak Adi. Untuk kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait apa yang sudah kita lakukan di kelas di minggu yang lalu. Boleh ya Pak Adi ya? Ya, silakan Bu Diana. Iya, siap. Pak Adi, setelah kita kemarin melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas Pak Adi, saya mengobservasi kegiatannya. Bagaimana pendapat Pak Adi setelah melaksanakan pembelajaran yang kemarin kita laksanakan? Ya, tentunya setelah saya melaksanakan pembelajaran, saya merasa puas Bu Diana, karena apa yang sudah saya rancang dapat saya realisasikan dalam pembelajaran tersebut. Oke, artinya karena sudah puas, apakah proses pelaksanaan pembelajaran itu sudah sesuai berarti dengan rencana Pak Adi? Kalau berdasarkan rencana pembelajaran, sintak dan kegiatan pembelajarannya sudah saya sesuaikan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke, siap, bagus sekali. Luar biasa Pak Adi. Kemudian kira-kira Pak Adi ini bisa nggak menceritakan hal-hal yang dirasakan selama kegiatan pembelajaran kemarin itu seperti apa? Dari mungkin prosesnya, dari interaksi dengan anak-anak dan lainnya mungkin. Monggo Pak Adi. Ya, kebetulan saya saat melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan Pancasila kemarin membahas materi terkait dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Di situ saya mengajak anak-anak untuk aktif dalam kegiatan pelajaran. Jadi saya menggunakan bola atau stick. Di situ anak-anak menyanyikan lagu bersama, kemudian itu diputar, siapa yang mendapat jatah atau ketika lagunya berhenti, anak-anak yang menjawab seperti itu. Anak-anak tampak antusias Bu Diana dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Iya, luar biasa sekali. Artinya dengan antusiasme yang sudah anak-anak dapatkan itu, dan Pak Adi bisa lihat itu, menurut Pak Adi apakah tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan itu sudah tercapai? Setelah pelaksanaan pembelajaran, tentunya saya melaksanakan kegiatan evaluasi. Dari kegiatan evaluasi tersebut, terutama di bagian kognitif, anak-anak tampak sudah paham Bu Diana. Jadi ketuntasan anak-anak dalam mengerjakan soal sudah hampir dari 80% ke atas. Jadi rata-rata sudah tuntas. Berarti di situ dapat saya simpulkan bahwa tujuan pembelajarannya sudah bisa tercapai dan anak-anak bisa paham apa materi yang saya jelaskan pada kegiatan pembelajaran tersebut. Oke, luar biasa sekali. Jadi pembelajaran sudah tercapai sesuai dengan
harapan Pak Adi. Cuman tentunya pastinya ada yang menjadi kesulitan dari siswa. Apakah ada yang Pak Adi temukan? Kesulitan dari siswa mungkin ketika anak-anak tersebut membedakan antara hak yang ada di sekolah, di rumah maupun di masyarakat, atau mungkin karena di situ saya libatkan anak-anak aktif dalam pembelajaran, namun media yang saya rancang terutama media konkret itu tidak sepenuhnya saya tampilkan Budiana. Jadi mungkin anak-anak kesulitannya karena nggak ada medianya secara konkret atau detail. Harusnya mungkin saya bisa tampilkan media pembelajaran seperti foto-foto gambar yang ketika hak kewajiban di rumah itu mungkin anak-anak bisa lebih lebih tertarik, lebih bagus gitu pemahamannya. Iya ya, berarti media memang belum maksimal gitu ya Pak Adi. Ini kan dari siswa. Untuk Pak Adi sendiri kesulitannya dalam pembelajaran yang sudah dilaksanakan itu? Kesulitannya mungkin karena di situ anaknya sangat heterogen, karena di sekolah kita juga sekolah inklusi, jadi mungkin kendalanya ada anak yang berkebutuhan khusus di kelas, Budiana. Jadi memang dia membutuhkan penjelasannya mungkin enggak hanya sekali, jadi mungkin harus diulang-ulang untuk mereka yang mengalami lamban belajar seperti itu. Iya. Terus setelah Pak Adi mengidentifikasi kesulitan tadi dari siswa, dari Pak Adi sendiri, kira-kira ada nggak alternatif untuk mengatasi kesulitan yang ada di kelas Pak Adi yang tadi dikatakan heterogen itu ya? Untuk mengatasi kesulitan tersebut mungkin saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi, Budi, karena kemarin juga sudah saya terapkan sedikit-sedikit. Jadi memang mereka yang lamban belajar kita berikan perhatian lebih. Jadi memang kita dekati, kita jelaskan ulang supaya mungkin mereka bisa paham, atau mungkin kalau memang masih belum paham, biar mereka bisa nyaman, terutama untuk yang tingkat kemampuannya kurang, kita bisa gunakan bantuan teman-temannya, bisa menggunakan tutor sebaya, terutama teman-temannya yang mahir. Jadi apabila dari pendekatan dari teman-temannya kan biasanya mereka lebih nyaman. Iya, betul, luar biasa sekali. Terus ini yang terakhir Pak Adi, kan setelah tadi kita membahas tentang kesulitan dan alternatif apa, kemudian berdasarkan kegiatan yang sudah dilaksanakan kan tentu saja Pak Adi punya rencana ke depan. Nah, untuk pertemuan berikutnya, untuk pembelajaran yang Pak Adi rencanakan itu inginnya yang seperti apa? Kalau pembelajaran ke depan, terutama di pembelajaran pendidikan Pancasila dengan materi yang berbeda, Budiana, karena materi yang akan bisa saya ajarkan yaitu terkait dengan musyawarah. Nah, di situ saya mungkin akan jelaskan garis besarnya saja, kemudian karena itu kegiatannya kaitannya sama musyawarah, saya akan lebih optimalkan untuk kegiatan praktek, Budiana. Jadi supaya siswa lebih aktif, mereka juga berperan langsung dalam pembelajaran, semua terlibat. Saya rencananya akan membuat kegiatan seperti drama. Saya bentuk kelompok tersebut pada pertemuan pertama akan menyusun teks dramanya tersebut, kemudian pertemuan berikutnya mereka akan menampilkan kegiatan drama tersebut. Baik, gini Pak Adi, saya ingin memberikan sedikit saran jika diizinkan ini Pak Adi. Ya, nggak apa-apa, Budiana. Oke, siap. Saya malah lebih senang apabila ada kritik dan saran, sehingga nanti pembelajaran yang saya lakukan berikutnya itu bisa mungkin lebih optimal seperti itu. Memang setelah saya melaksanakan observasi ikut di kelas Pak Adi di minggu yang lalu, memang secara pembelajaran keseluruhan sudah luar biasa. Memang ada hal yang perlu ditingkatkan terkait media pembelajaran.
karena sistem pembelajarannya akan lebih menarik dan anak-anak menjadi lebih bersemangat kalau ada media tentunya, mungkin share screen atau video tentang hak dan kewajiban. Beberapa anak saya lihat juga di bagian pojok kemarin itu masih agak sedikit kurang konsentrasi. Nah, mungkin ini PR juga nanti, mungkin bisa diberi tambahan ice breaking yang bisa membuat mereka lebih konsentrasi. Itu aja sih saran dari saya, Pak Adi. Iya. Mungkin nanti di pembelajaran berikutnya akan saya optimalkan penggunaan medianya, Budi. Mungkin saya akan ambilkan video pembelajaran, atau mungkin nanti saya jelaskan lewat PPT atau benda-benda konkret. Ya, mungkin nanti bisa menunjang mereka bisa praktek langsung. Iya. Untuk ice breakingnya, ya Budi, mungkin untuk supaya mereka lebih termotivasi, mungkin betul sekali, mungkin besok anak-anak bisa saya ajak nyanyi bersama atau mungkin senam bersama di kelas ya, jadi biar situasi kelasnya tidak membosankan. Iya, seperti betul itu. sekali. Oke, begitu. Luar biasa sekali apa yang sudah Pak Adi sampaikan. Saya juga ikut belajar tentang pembelajaran. Mungkin saya juga akan terus memperbaiki pembelajaran saya. Dan saya berdoa semoga apa yang direncanakan Pak Adi untuk pembelajarannya nanti dapat berjalan dengan baik. Begitu. Terima kasih Pak Adi Oke, atas sama-sama, waktunya. Diana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.